Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang muhaya'ah. Muhaya'ah adalah pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi yang mencakup keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, serta kemaslahatan umum. Ini mencakup berbagai aspek dari hukum Islam yang relevan dengan kegiatan ekonomi dan transaksi, termasuk prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam masyarakat Islam. Nah, berikut contoh praktik di masyarakat. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu ada jual beli. Seorang pedagang yang menjual barang harus memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan harga barang kepada pembeli. Transaksi harus dilakukan dengan itikat baik dan tanpa menutup-nutupi cacat barang yang dijual. Yang kedua ada investasi. Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan umum dan prinsip-prinsip keadilan. Investasi yang melibatkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan harus dihindari. Pendekatan dari perspektif usul fikih. Dari perspektif usul fikih, prinsip-prinsip tersebut dapat ditetapkan melalui kaidah-kaidah fikih seperti keadilan dalam kontrak, al-adal muqaddam ala ar-rida. Keadilan diutamakan daripada mendapatkan kesenangan. Pentingnya kesepakatan al-umuru bima qasidiha, perkara-perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Nah, untuk menurut standar syariah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan transaksi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini memberikan paduan tentang bagaimana mengelola keuangan, investasi, dan transaksi lainnya sesuai dengan hukum Islam. Lalu ada analisis kasusnya. Fatwa dari ulama dan analisis kasus konkret dapat menjadi sumber penting dalam memahami aplikasi praktis dari konsep akad fikih muamalah muhaya'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari kasus-kasus nyata dan fatwa-fatwa yang berkaitan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, konsep akad fikih muamalah muhaya'ah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengatur transaksi dan hubungan ekonomi dalam masyarakat Islam dengan mengutamakan keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum Islam, serta kemaslahatan umum. Lalu ada dalilnya atau dasar hukumnya. Yang pertama yaitu ada dalam Al-Quran, yaitu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim supaya dia memberikan putusan dengan dosa. Selanjutnya ada dasar hukum dari hadis. Keadilan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 8 perkara yang merugikan, yaitu zalim yang menindas, pemakan riba yang meminta-minta, memohon-mohon dengan tidak layak, yang menolak memberi saksi, yang tidur di dalam majelis ilmu, yang mengingkari perkara yang telah dinyatakan, yang menjual barang dengan cara dusta, dan yang mempertikaikan ketaatan suami. Hadis riwayat Ahmad. Kemaslahatan umum. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada kerugian dan tidak ada balasan bagi umatku dalam berdagang, kecuali jika mereka meninggalkan zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Fatwa DSN MUI nomor 114 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 garis miring 2017. Nah, dari maqasid syariahnya yang relevan dengan akad fikih muamalah muhaya'ah antara lain ada hibzul mal. Perlindungan harta benda ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak properti, melawan pencurian, penipuan atau eksploitasi ekonomi yang tidak adil. Lalu ada hibzul nas. Perlindungan terhadap jiwa melibatkan memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak merugikan kesejahteraan fisik atau psikologis individu atau masyarakat. Lalu ada hibzul nasl. Perlindungan terhadap keturunan ini dapat diinterpretasikan dalam konteks ekonomi sebagai memastikan bahwa praktik ekonomi tidak merugikan generasi mendatang atau meninggalkan beban hutang yang berat. Lalu ada hibzul akal. Perlindungan terhadap akal ini berarti menghindari praktik ekonomi yang tidak rasional atau merugikan pemahaman dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.